Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Perasaan kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
besar dan mulia. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Senang hati aku memuji, Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar, Terbesar mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan termulia. Mari sama-sama nyanyikan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. ya Yesus. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biar semua, Biarlah semua memujimu. haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah kebenaran kita yang menerangi jalan kita. Firman, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Kami butuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan menerangi kami dan memberikan kekuatan. Dan kami beroleh jaminan keselamatan daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bisa berada di rumah Tuhan. Kita bisa bertemu secara fisik di beberapa tempat. Ibadah-ibadah masih berlangsung secara online. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi atmosfer yang baik kepada kita. Sehingga kita bisa beribadah secara fisik, bertemu secara fisik. Hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk menelusuri salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus ditangkap oleh mereka-mereka yang membencinya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah peristiwa di salah satu ruangan yang ada di kota Yerusalem. Saya akan membawa Anda pada sebuah teks yang disebut dengan nama farewell discourse atau percakapan-percakapan perpisahan. Farewell discourse atau percakapan perpisahan adalah bagian yang ada di dalam Injil Yohanes, bagian yang cukup panjang, dimulai dari pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-17. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan konteks dari farewell discourse atau percakapan-percakapan perpisahan, itu terjadi di kota Yerusalem. Percakapan-percakapan itu terjadi sebelum hari Paskah. Itu catatan yang dibuat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Dan percakapan itu terjadi sesudah Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan percakapan itu terjadi sesudah Yudas yang bermaksud untuk menyerahkan Yesus meninggalkan mereka. Itu catatan yang dibuat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 13 ayat 30. Dan percakapan itu sendiri terjadi beberapa jam sebelum Yesus ada di Taman Getsemani, dan kemudian Yudas membawa pemuka-pemuka Yahudi beserta dengan prajurit-prajurit untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Menurut catatan yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, percakapan perpisahan yang akan kita bahas pada pagi ini, saya tidak akan membahas semuanya. Ada beberapa ayat penting yang akan kita baca di sana. Jadi percakapan perpisahan itu berisikan kata-kata penguatan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang sebentar lagi akan mengalami kehilangan pegangan hidup. Murid-murid Yesus sebentar lagi akan kehilangan Yesus. Yesus akan ditangkap. Yesus akan disalibkan. Yesus akan mati. Dalam tanda kutip meninggalkan mereka. Jadi Yesus menyiapkan murid-muridnya yang sepertinya akan kehilangan pegangan hidup. Percakapan penguatan juga berisikan percakapan perpisahan juga berisikan kata-kata penguatan bagi mereka yang merasa dunia dan masa depan mereka hancur berkeping-keping. Saudara-saudara sekalian, murid-murid Yesus mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Mereka melihat Yesus melayani dengan luar biasa. Mereka melihat Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan Yesus adalah seorang guru yang luar biasa, mengajar dengan otoritas
yang berbeda dengan guru-guru atau rabi-rabi Yahudi. Ada harapan yang luar biasa dari murid-murid Yesus bahwa Dialah Sang Mesias yang sudah sekian ratus tahun dinanti-nantikan oleh bangsa itu. Ada harapan yang begitu besar. Namun kita tahu sesudah penyaliban Yesus bagaimana murid-murid. Harapan mereka yang begitu membumbung tinggi itu seperti terbanting, hancur berkeping-keping. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 21, murid-murid dikatakan kembali ke profesi yang lama, menjadi nelayan kembali. Suatu gambaran bahwa harapan yang selama ini mereka pegang telah hancur berkeping-keping. Percakapan perpisahan diberikan oleh Yesus kepada muridnya ini, yang sedang berhadapan dengan ini, dunia dan masa depan yang hancur berkeping-keping. Percakapan perpisahan juga berisikan kata-kata penguatan kepada mereka yang seakan tak sanggup berjalan sendiri di dalam menjalani pergumulan hidup. Murid-murid yang selama ini didampingi oleh Yesus di dalam segala perkara yang mereka hadapi, ada seorang pribadi yang sanggup mengatasinya. Ketika mereka menyeberang danau dan ada badai yang luar biasa, Yesus berkata, badai tenanglah, be still. Dan pada akhirnya badai tenang. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka kekurangan sesuatu dan ada Yesus, murid-murid bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan sebentar lagi sang guru tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tahu bagaimana perasaan mereka. Yesus tahu bahwa mereka mungkin merasa tidak sanggup lagi untuk berjalan sendiri, mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup yang ada di depannya. Itulah sebabnya saya pikir percakapan perpisahan ini sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Karena bisa jadi sebagian dari antara kita sedang mengalami hal seperti itu. Sebagian dari antara kita sedang mengalami katakanlah kehilangan pegangan hidup. Salah seorang rekan saya beberapa waktu yang lalu wafat oleh karena COVID. Dan istri dan anak-anaknya merasa kehilangan pegangan hidup. Seseorang yang selama ini menjadi breadwinner sebagai pencari nafkah sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Untuk orang-orang seperti ini, percakapan perpisahan sangat penting. Dan bisa jadi itu terjadi di dalam hidupmu. Engkau kehilangan pegangan hidup. Mungkin engkau juga sedang mengalami pengalaman dari murid-murid, punya pengharapan dan masa depan yang kelihatannya begitu gemilang, namun tiba-tiba pengharapan dan masa depan yang gemilang hancur berkeping-keping. Mungkin oleh karena pandemi ini, sebelum pandemi saudara punya rencana-rencana yang kelihatannya gemilang. Anda punya rencana bisnis ini, Anda punya rencana bisnis itu, Anda punya rencana melakukan ini, Anda punya rencana melakukan itu. Dunia kelihatannya begitu cemerlang. Namun tiba-tiba oleh karena COVID, semuanya jadi berantakan. Pengharapan dan masa depan Anda kelihatannya begitu suram. Percakapan perpisahan yang disampaikan oleh Yesus di Yerusalem 2000 tahun yang lalu pasti relevan untuk hidupmu.
Demikian juga bagi Anda yang saat ini sedang menjalani pergumulan hidup dan Anda merasa tidak mampu menghadapi tantangan yang ada di depan Anda. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Percakapan-percakapan perpisahan ini juga relevan untuk Anda. Saya ingin memberi judul khotbah saya pada pagi ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalimat ini diambil langsung dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di bagian akhir dari ayat yang ke-27 ini ada kata-kata seperti ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita tidak boleh gelisah dan gentar? Di balik kata gelisah ini ada rasa takut, ada rasa khawatir. Kita tidak diperbolehkan khawatir, takut. Di balik kata gentar ini ada kesan, janganlah kamu jadi seorang pengecut di dalam kehidupan. Janganlah engkau lari dari permasalahan yang engkau hadapi. Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Why? Mengapa? Mari kita lihat alasan yang pertama. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Kita membaca di dalam pasal 14 ayat yang ke-18 dari Injil Yohanes. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kata-kata encouragement, pembakar semangat, pendorong semangat yang diucapkan oleh Yesus. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pada tanggal 2 November tahun 2003, ada sebuah bencana besar melanda sebuah desa yang tidak jauh dari kawasan yang disebut dengan nama Bukit Lawang. Terjadi banjir bandang setelah hujan lebat, 154 jiwa tewas dan hilang. Sesudah peristiwa itu terjadi dan selesai, korban-korban yang sempat ditemukan dimakamkan. Sebuah televisi swasta, waktu itu TV7 masih ada, TV7 menyoroti kehidupan seorang anak kecil, anak perempuan, mungkin berusia sekitar 7 hingga 8 tahun, yang sedang termenung sedih, sendirian. Karena dia kehilangan semua anggota keluarganya. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Tak ada satupun yang hidup. Dia benar-benar jadi yatim piatu, bahkan sebatang kara. Dalam kondisi yang semacam itu, wartawan dari TV7 ini mendekati gadis itu dan bertanya, kira-kira apa yang menjadi keinginanmu? Dan gadis kecil tersebut dengan lirih menjawab, aku tidak ingin apa-apa. Aku tidak ingin jadi yatim piatu. Kalau boleh, ayah dan ibuku ada di sini kembali, seperti pada masa-masa yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian,
menjadi yatim piatu itu suatu hal yang tidak enak, saudara-saudara sekalian. Sendirian, tanpa didampingi oleh orang-orang yang selama ini menopang, memelihara hidup. Dan Yesus tahu perasaan seperti inilah yang akan dihadapi oleh murid-murid. Ketika dia ditangkap, disalibkan dan wafat. Itulah sebabnya Yesus menyiapkan mereka. Jangan khawatir. Jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan selalu bersamamu. Injil Yohanes ditulis kurang lebih pada tahun 90. Pada saat itu banyak sekali orang-orang Kristen yang ditolak oleh keluarganya. Dikucilkan. Mereka merasa sendirian. Seperti seorang yatim piatu. Dan Yohanes mencatat peristiwa yang terjadi 60 tahun sebelum itu. Untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang merasa sendirian di dalam menghadapi kehidupan, yang merasa sebagai yatim piatu. Yohanes seolah-olah berkata, kami pernah mengalami 60 tahun yang lalu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kami, bahwa dia tidak pernah membuat kami seperti yatim piatu. Dia senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan janji yang sama diberikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak akan pernah dalam tanda kutip jadi yatim piatu. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal di Indonesia. Lagu itu berjudul Kulihat Ibu Pertiwi. Sebenarnya lagu itu aslinya bukanlah seperti itu. Lagu Kulihat Ibu Pertiwi itu sebenarnya adalah sebuah lagu rohani yang dijiplak. Sebuah lagu rohani yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya What a Friend We Have in Jesus. What a Friend adalah sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris yang menyatakan, ini kawan yang luar biasa. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, Yesus ada sobat kita. Lagu itu ditulis oleh Joseph Scriven, seorang yang berasal dari Irlandia, yang mengalami pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Sehari sebelum dia menikah, istrinya yang sedang rileks, sedang mendayung di tengah danau, perahunya terbalik dan mati tenggelam. Keadaan itu membuat Joseph Scriven sangat sedih. Dan kemudian hari dia pindah dari Irlandia ke Kanada. Dan menjadi seorang yang mengabdikan hidupnya untuk melayani. Suatu hari dia mendengar ibunya sakit. Ibunya masih ada di Irlandia. Dan dia tidak bisa mengunjungi ibunya. Dan kemudian dia menuliskan kata-kata yang suatu hari nanti menjadi syair dari lagu yang sangat terkenal, What a Friend We Have in Jesus. Dan suatu waktu Joseph Scriven sedang sakit karena dia tidak punya istri, hidup lajang. Temannya mengunjungi dia, dan temannya secara tidak sengaja menemukan ada coretan-coretan kalimat yang begitu indah. Itu kopi atau salinan dari surat yang diberikan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada ibunya. Temannya berkata kepada Joseph Scriven, wah, ini kalimat yang luar biasa indah. Siapa yang membuatnya? Joseph Scriven mengatakan,
Saya dan Yesus yang membuatnya. Saya dan Yesus. Saudara perhatikan Joseph Scriven sampai pada akhir hidupnya melajang, tidak menikah, sendirian. Tapi dia tidak merasa sendirian. Ada Yesus. Dia tidak pernah ditinggalkan seperti seorang yatim piatu. Bagian kedua atau syair kedua dari lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Saya tidak akan bacakan bagian bahasa Inggrisnya. Langsung saja saya bacakan terjemahan yang saya buat secara bebas dalam bahasa Indonesia. Di situ tertulis, apakah kita tengah mengalami ujian dan pencobaan? Apakah masalah ada di mana-mana? Kita seharusnya tidak pernah putus asa. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Bisakah kita menemukan teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan kita? Yesus tahu kelemahan kita. Bawalah semua kepedihan kita kepada Tuhan dalam doa. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Yang kedua, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena Bapa akan memberimu seorang penolong. Karena Bapa akan memberimu seorang penolong. Di dalam bahasa aslinya Parakletos. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan perhatikan baik-baik. Dan Ia, Bapa itu, akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakleton, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Bapa akan memberimu Parakletos, the Spirit, Holy Spirit, Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan penolong, Parakletos, di dalam bahasa aslinya mengandung kandungan arti yang cukup kaya. Sehingga satu kata di dalam bahasa Indonesia tidak cukup untuk menyeberangkan makna yang ada di balik kata Parakletos itu. Kata Parakletos atau dalam Alkitab kita sang penolong paling tidak mengandung 4 arti. Yang pertama, dia memang betul-betul penolong, helper. Di rumah-rumah mungkin ada helper yang menolong kita. Yang menolong kita untuk mencuci baju kita. Yang menolong kita dalam hal memasak. Yang menolong kita memperhatikan anak-anak kita. Helper. Membantu. Dan di sini salah satu arti yang ada di balik dari kata Parakletos adalah Roh Kudus adalah pembantu, penolong kita. Selain helper, di dalam kata Parakletos juga ada kandungan makna advisor, penasehat. Bapa memberi kepada kita penasehat, advisor. Di dalam hidup ini, khususnya di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang diwarnai dengan ketidakpastian seperti ini, kita perlu seorang advisor. Seorang advisor agung yang tidak pernah salah di dalam memberi nasihat, yang tidak pernah keliru di dalam memberi nasihat. Dan Bapa memberikan advisor itu kepada kita, penasehat itu kepada kita. Bukankah sesuatu hal yang luar biasa? Makanya jangan gelisah dan gentar.
Di balik kata Parakletos, selain ada gagasan penolong, penasehat, juga ada gagasan penghibur, comforter. Hidup pasti menghadapkan pada kita hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita merasa down, hal-hal yang membuat kita merasa kecewa. Hidup tidak senantiasa membawa kita pada pengalaman puncak-puncak gunung. Hidup kadang menghantar kita pada pengalaman-pengalaman lembah yang sulit, pengalaman-pengalaman yang membuat kita meneteskan air mata, pengalaman-pengalaman yang membuat kita kehilangan semangat untuk mengikut Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, Bapa memberikan kepada kita Parakletos, comforter, encourager, sang pemberi semangat. Itulah sebabnya jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, arti yang keempat, itu adalah arti yang begitu indah. Parakletos bukan saja penolong, penasehat, dan penghibur, tapi juga seorang trainer, seperti seorang coach. Mungkin Anda pernah belajar sesuatu. Ibu-ibu mungkin pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di gym, di sanggar-sanggar senam. Nah, biasanya pada waktu pertama kali kita mengikuti gerakan-gerakan kan salah semua gitu loh. Dan kemudian ada coach yang akan menolong. Itu gerakanmu salah, kalau gerakanmu begini nanti kamu tidurnya nggak enak. Ada urat-urat yang tidak lagi berada pada tempatnya, diarahkan sedemikian rupa. Oh, ini terlalu keras, kamu berlatih, detak jantungmu terlalu cepat, bahaya kamu. Jadi ada trainer yang mengarahkan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan suatu kegiatan dengan sempurna dan membawa kebaikan bagi tubuh jasmani kita. Kehidupan itu seperti sebuah training, saudara-saudara sekalian. Nah, pada saat-saat kita menjalani kehidupan ini, kita perlu seorang coach, seorang pelatih, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan itu dengan benar. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan ini dalam tanda kutip sebagai pribadi yang sehat, fit di dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu ada di dalam satu kata yang diterjemahkan oleh Alkitab kita dengan kata penolong. Di dalam bahasa aslinya Parakletos. Dan di dalam Parakletos ini ada kedalaman makna yang luar biasa. Dan itu diberikan oleh Bapa kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena Bapa memberimu seorang Parakletos. Yang ketiga, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji yang ketiga. Ada damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita. Dan Yohanes mengatakan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia.
Nah, saudara-saudara sekalian, seorang pendeta dari Amerika yang namanya John Piper mengatakan, damai sejahtera dari dunia itu adalah damai sejahtera dari situasi yang baik dan menyenangkan. The peace of good circumstances. Jadi damai sejahtera dari situasi yang baik dan menyenangkan. Itu damai sejahtera yang berasal dari dunia. Pada waktu Anda punya duit banyak, wah, Anda merasa damai sejahtera. Itu good situation. Pada waktu Anda sehat, tidak punya penyakit jantung, tidak punya penyakit komorbid, Anda damai sejahtera. Pada saat rumah tangga Anda baik-baik saja, tidak ada anak yang begitu nakal dan membuat Anda susah, tidak ada suami yang menjengkelkan Anda, tidak ada istri yang membuat Anda resah, Anda mengalami damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang berasal dari dunia, yang dikatakan oleh Dr. John Piper. Damai sejahtera yang lahir dari situasi yang baik dan menyenangkan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bukanlah the peace of good circumstances. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang ada di dalam diri Yesus sendiri. Ini yang beda. Damai sejahtera yang ada di dalam diri Yesus sendiri, damai sejahtera yang sempurna. Di dalamnya tentu saja ada unsur-unsur damai yang baik sebagaimana disebut oleh Dr. John Piper. Namun damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sanggup mengatasi segala situasi. Bahkan situasi yang dianggap oleh manusia sebagai situasi yang paling buruk. Yesus menghadapi pengkhianatan dari Yudas. Yesus menghadapi dalam tanda kutip pengkhianatan dari murid-murid yang lain. Karena mereka meninggalkannya. Termasuk Petrus. Yesus menghadapi penderitaan yang tiada tara. Dan Yesus menghadapi kematian. Namun hal-hal yang buruk ini tidak sanggup merebut damai sejahtera yang ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan damai sejahtera dalam kondisi yang baik. Tapi damai sejahtera yang berasal dari diri Yesus sendiri adalah damai sejahtera yang mencakup hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Damai sejahtera itulah yang mampu membuat Rasul Paulus berkata seperti ini di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Di sana dikatakan, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Damai sejahtera Yesus yang dialami oleh Paulus, yang membuat Paulus mampu berkata seperti ini. Dan damai sejahtera itu ditinggalkan bagi Anda, bagi saya. Itulah sebabnya jangan gelisah.
jangan gentar hatimu. Saya tutup dengan kisah yang sudah beberapa kali saya sampaikan melalui mimbar ini, namun sangat relevan untuk mengilustrasikan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Dari pengalaman hidup seorang yang bernama Horatio Gates Spafford, yang hidup dari tahun 1828 sampai 1888. Saya menyebutnya sebagai pribadi yang mengalami pengalaman-pengalaman Ayub di masa modern. Dia kehilangan 5 orang anaknya. Anak laki satu-satunya wafat oleh karena sakit. 4 orang putrinya wafat ketika 4 putri ini dan istrinya, istri daripada Horatio ini, melakukan perjalanan dari Amerika ke Eropa. Setelah mereka mengalami bencana secara ekonomi, aset yang mereka miliki habis terbakar. Untuk mengurangi stres, Horatio minta istri dan anak-anaknya berangkat ke Eropa. Namun di tengah jalan, di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Menurut catatan sejarah perkapalan, itu adalah kecelakaan terburuk yang muncul pada hari itu, dan baru kemudian ketika Titanic tenggelam 40 tahun kemudian, baru ini yang bisa menjadikan bencana terbesar di dalam sejarah perkapalan. Titanic. Sebelum Titanic ini yang terjadi di perairan, sudah dekat daratan Eropa, kapal itu tenggelam, terjadi tabrakan di antara kapal penumpang dan kapal militer milik Inggris. Banyak jiwa yang tewas, termasuk 4 orang putri dari Spafford. Istrinya dari Eropa mengatakan, "Safe alone, hanya saya sendiri yang selamat." Dan kemudian Spafford menyusul istrinya menumpang kapal yang lain. Dan ketika dia berada di perairan tempat kapal itu tenggelam, ada pemberitahuan dari kapten kapal yang mengatakan, beberapa waktu yang lalu, persis di tempat kita melintas, terjadi kecelakaan. Dan saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Horatio ketika dia melintas di sebuah tempat di mana ke-4 putrinya wafat, meninggal oleh karena tenggelam. Di tengah-tengah kesedihan yang luar biasa itu, Horatio merasakan damai yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Dan dia mengambil secari kertas dan dia mulai mencoret-coret, mengungkapkan isi hatinya. Dan di kemudian hari, apa yang ditulisnya menjadi bagian dari sebuah lagu rohani yang dikenal dengan judul It Is Well With My Soul. Saya akan bacakan bait pertama dari tulisan yang dibuat oleh Horatio G. Spafford. Di dalam baris pertama dari tulisan yang dibuatnya, Spafford menulis seperti ini: "When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Saat damai seperti sungai hadir dalam hidupku, saat kesedihan datang seperti ombak laut bergulung,
apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau telah mengajarku untuk berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Luar biasa. Di sini ada kesedihan yang datang seperti ombak yang bergulung-gulung, seperti tsunami yang menggulung kehidupan daripada Spafford. Namun pada saat yang sama, dia berkata, ada damai seperti sungai yang hadir dalam hidupku. Wow, begitu agung dan luar biasa. Jadi jangan heran kalau kemudian lagu ciptaannya menjadi lagu abadi. It is well with my soul. Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena damai yang luar biasa telah ditinggalkan bagimu. Mari kita hidup dan jalani kehidupan yang di depan kita tanpa harus gelisah, tanpa harus gentar, jadi pengecut, lari dari permasalahan kehidupan. Yuk kita hadapi kehidupan betapapun beratnya. Jangan jadi pengecut. Hari-hari ini banyak sekali di media-media sosial catatan-catatan, dokumentasi orang-orang yang bunuh diri. Wow, anak-anak Tuhan seharusnya tidak boleh seperti itu. Karena di sini dikatakan, jangan gentar hatimu, jangan jadi pengecut. Orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang menjadi pengecut di dalam kehidupan, lari dari permasalahan. Dan Yesus mengatakan, jangan, do not do that. Kenapa? Karena aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Karena Bapa memberimu Parakletos, dan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan di tengah-tengah kita. Saat ini jika engkau merasa gelisah dan gentar hatimu, engkau perlu pertolongan dari Tuhan, engkau perlu kekuatan dari Tuhan. Ada Tuhan di sini. Angkat tangan. Engkau yang memerlukan pertolongan dari Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya shaladadabor, ya shaladadabor. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Engkau mengetahui kebutuhan, Engkau mengetahui keperluan dari anak-anak-Mu ini, Tuhan. Bahkan mungkin jikalau itu tak terucapkan oleh kata-kata, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam dasar hati mereka. Dan kami percaya Engkau akan memberi pertolongan kepada mereka. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan dikuatkan, bahkan disembuhkan. Yang kekurangan akan mengalami Allah sebagai Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Yang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.